Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 9? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Baik, alhamdulillah pada pekan ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran IPA, khususnya adalah IPA Biologi. Kita akan belajar bersama-sama tentang pewarisan sifat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bagi menjadi untuk materi ini kita akan menjadi beberapa bagian, dan untuk hari ini kita akan belajar part 1 dulu ya. Baik, jadi sebelum kita membahas apa itu pewarisan sifat, jadi teman-teman pasti sudah tahu ya bahwa di dalam tubuh kita itu terdiri dari unit terkecil ya. Tubuh kita itu terdiri dari unit terkecil yang namanya sel. Mereview kembali bahwa sel itu ketika bersatu dan berkumpul menjadi satu akan membentuk jaringan. Perpaduan jaringan akan membentuk organ. Kumpulan organ akan membentuk sistem organ, dan kumpulan sistem organ akan membentuk suatu organisme. Nah, satu sel ini ya, unit terkecil dari makhluk hidup ini, di dalam sel itu terdapat banyak kromosom. Nah, kromosom inilah yang di dalamnya terdapat materi genetik yang menentukan sifat organisme. Nah, sifat organisme ini diwariskan kepada generasi berikut-berikutnya. Mungkin teman-teman pernah mengamati ya, bentuk rambut dari orang tua gitu ya. Misalnya ayahnya rambutnya keriting, kemudian bundanya rambutnya ikel, maka ada anak-anak yang bentuk rambutnya mengikuti ayahnya atau mengikuti ibunya. Nah, itu juga salah satu bukti bahwa sifat ini diwariskan kepada generasi berikutnya karena adanya bahan genetik di dalam kromosom. Kemudian pada tumbuhan misalnya warna bunga ya. Warna bunga ada bunga yang merah, ada bunga yang putih, begitu ya. Kemudian adanya penyerbukan kemudian menghasilkan bunga yang berwarna, ada yang merah muda, dan ada yang putih, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah contoh peran dari kromosom ya. Kemudian ada informasi selanjutnya pada abad 19, Gregor Johann Mendel atau biasa disebut dengan Mendel begitu ya, meneliti tentang pola pewarisan sifat pada kacang kapri. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat atau hereditas pada makhluk hidup disebut genetika. Nah, ini adalah uji coba yang dilakukan oleh Gregor Mendel. Beliau memilih kacang kapri atau dalam bahasa ilmiahnya adalah Pisum sativum sebagai objek penelitiannya. Kenapa memilih tanaman ini? Karena tanaman ini memiliki banyak kelebihan ya. Yang pertama, menghasilkan banyak keturunan. Kemudian daur hidupnya pendek sehingga otomatis dalam penelitiannya mempermudah ya. Artinya karena waktunya pendek maka kita bisa waktunya itu bisa teratur begitu dalam proses penelitian. Kemudian yang ketiga, mudah melakukan penyerbukan. Yang keempat, mempunyai sifat yang berbeda yang mencolok gitu ya. Sifat berbedanya apa? Contohnya misalnya ada kacang kapri yang berbunga putih dan berbunga ungu. Kemudian dari polongnya atau dari kulit bijinya ada yang hijau, ada yang kuning. Nah, ini warnanya yang mencolok sehingga kita mudah mengamati begitu. Kemudian dilihat dari bentuk tumbuhannya, ada tumbuhan yang tinggi, ada tumbuhan yang pendek. Nah, ini ya teman-teman, sifat-sifat ya yang mudah diamati. Kenapa Gregor Mendel ini mengambil kacang kapri? Ya, jadi yang dilakukan beliau pertama kali adalah menentukan galur murni. Apa itu galur murni? Galur murni merupakan tanaman yang apabila melakukan penyerbukan sendiri menghasilkan keturunan yang sifatnya sama dengan induknya. Nah, galur murni yang dipilih Mendel ini adalah galur murni yang memiliki sifat mencolok. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, sifat mencoloknya ini ada 7 ya, kurang lebih pada tanaman kacang kapri ini. Dari bentuk bijinya ada biji bulat dan biji keriput. Kemudian ada biji yang berwarna kuning dan berwarna hijau. Dilihat dari bunganya ada bunga putih dan bunga ungu. Dilihat dari polongnya ada polong kuning dan polong hijau.
Kemudian dilihat dari bentuk polongnya ya, tekstur polongnya ada yang halus dan ada yang kasar. Kemudian dilihat dari letak bunganya, ada yang di ketiak atau di ujung ya. Kemudian dilihat dari bentuk tanamannya, ada yang pendek, ada yang tinggi. Jadi ini ya teman-teman, salah satu alasan mengapa beliau mengambil jenis tanaman ini dalam melakukan penelitian. Setelah itu ya, Mendel kemudian menyilangkan dua tanaman galur murni yang memiliki satu sifat beda atau monohibrid ya. Mono itu artinya satu, hibrid itu artinya persilangan. Jadi maksudnya persilangan dengan satu sifat beda. Nanti kalau ada istilah dihibrid itu berarti persilangan dengan dua sifat beda. Satu sifat bedanya apa misalnya? Ya tergantung ya. Ada yang misalnya mengambil satu sifat yang berupa warna bunga. Itu berarti satu sifat ya yang diambil, yaitu misalnya dalam hal ini bunga kapri ini berwarna ungu dan putih. Misalnya mau diambil dari bentuk warna polong ya, dilihat dari warna polong, ada yang kuning, ada yang hijau, bisa seperti itu. Itu namanya monohibrid ya, jadi satu sifat. Di sini beliau mengambil satu sifatnya berupa warna ya. Nah, untuk indukannya ya, itu dikasih identitas dengan P atau parental. Nah, lalu bunga putih dan bunga ungu ini disilangkan menghasilkan keturunan pertama yang diberi identitas dengan filial 1 atau F1. Maka teman-teman nanti ketika mengerjakan ada soal tentang persilangan, itu caranya begini dulu. Misalnya ada soal persilangan bunga ungu dan bunga putih. Nah, itu ya. Jadi P1 itu maksudnya parental pertama atau induk pertama. Ungu dan putih, kemudian F1 keturunan pertama. Nah, ini akan menghasilkan bunga warna apa? Nanti akan kita pelajari di diagram berikutnya ya, tentang persilangan monohibrid. Lalu Mendel mencoba percobaan dihibrid dua sifat beda gitu ya. Jadi ternyata beliau tidak hanya mencoba penelitian satu sifat beda, tapi juga dua sifat beda. Misalnya tanaman biji bulat disilang tanaman tinggi biji bulat. Nah, ini sudah dua sifat. Sifat yang pertama adalah tinggi tanaman, sifat yang kedua adalah bentuk biji. Ini yang namanya dengan dihibrid ya, atau dua sifat ya. Jadi misalnya yang percobaan dihibrid, tanaman tinggi biji bulat disilangkan dengan tanaman pendek biji keriput ya. Ini masing-masing dua sifat begitu ya. Ini yang dinamakan dengan dihibrid. Atau contoh dihibrid yang lain misalnya tanaman berbunga ungu berbiji bulat disilangkan dengan tanaman berbunga putih bijinya keriput. Nah, itu juga contoh dihibrid. Contoh yang lain misalnya tanaman tinggi berwarna ungu disilangkan dengan tanaman pendek berwarna putih. Nah, itu juga dihibrid ya. Nah, hasilnya Mendel menyimpulkan bahwa setiap organisme itu ternyata dikendalikan oleh sepasang faktor penentu sifat. Begitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan sampai di sini paham ya. Kemudian selanjutnya pada tahun 1903, Johansen, seorang pemulia tanaman berkebangsaan Swedia, menggunakan istilah gen untuk memberi nama faktor penentu sifat. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan ya, gen ini terdapat di dalam kromosom. Kromosom itu ada di dalam sel ya. Nah, sifat tertentu mempunyai letak tertentu pada kromosom. Nah, letak ini disebut lokus ya. Jadi misalnya ada kromosom, nah letak-letak sifat tertentu ini itu letaknya berbeda-beda. Nah, letaknya di mana itu namanya lokus. Misalnya gen penentu sifat bentuk biji dan warna biji itu letaknya berbeda. Untuk membedakan gen dari lokus yang berbeda digunakan huruf yang berbeda. Misalnya A dan B. Ya, misalnya ada kromosom, di dalamnya ada gen, misalnya gen yang
bagian atas ya, misalnya itu A itu membentuk tentang bentuk biji, sedangkan yang B misalnya ada di bagian bawah ya, dalam satu rantai kromosom itu akan menentukan warna biji, seperti itu ya. Nah, setiap gen ini memiliki pasangan gen yang disebut alel. Contohnya AA atau BB ya. Jadi kalau tadi misalnya ini lokusnya ya. Nah, setiap gen itu satu pasang ya cara menulisnya. Jadi AA atau BB. Kemudian ada istilah homozigot, artinya dua alel yang sama pada satu lokus. Contohnya AA, BB atau A kecil ya. Yang selanjutnya ada istilah heterozigot ya. Kalau tadi homozigot itu adalah sama ya. Jadi dua alel pada satu lokus itu maksudnya ya dua ini gitu ya, satu sepasang gitu ya. Homo itu sama hurufnya. Tapi kalau hetero itu hurufnya berbeda. Alel yang menutupi sifat yang lain disebut alel dominan. Simbolnya biasanya huruf besar. Sedangkan alel yang tertutupi sifat lain disebut alel resesif. Jadi misalnya homozigot dominan maka tulisannya akan AA, BB, CC dan lain-lain. Sedangkan heterozigot dominan, karena hetero pasti yang namanya dominan pasti hurufnya besar, ada salah satu hurufnya besar. Maka penulisannya AA salah satu huruf besar, atau B besar, B kecil, atau C besar, C kecil, dan seterusnya gitu ya. Johansen menggunakan istilah fenotip. Fenotip ini artinya sifat yang dapat diamati secara fisik, misalnya warna bunga, kemudian bentuk tanaman, tinggi tanaman, warna biji, warna polong, itu kan sesuatu yang dapat dilihat semuanya secara fisik, namanya fenotip. Sedangkan genotip itu artinya sifat yang mengendalikan fenotip. Jadi misalnya biji dominan bulat, itu kan fenotip ya, kita bisa melihat secara fisik, bijinya bulat. Nah, genotipnya itu berupa simbol ya, genotipnya berupa simbol seperti ini. Bisa B besar yang dia adalah homozigot, atau B besar B kecil yang dia heterozigot. Jadi B besar atau B besar B kecil itu sama-sama genotip dari bulat begitu. Hanya yang membedakan ini adalah homozigot, yang ini adalah heterozigot karena berbeda. Nah, untuk memudahkan penjelasan tadi, kita ke selanjutnya ya, persilangan monohibrid dan hukum segresi. Jadi persilangan monohibrid itu tadi ya, monohibrid itu artinya satu sifat beda. Contohnya warna bunga. Warna bunga ungu dengan bunga putih itu hasilnya semuanya F1 keturunan pertamanya adalah semuanya ungu. Mengapa bisa demikian? Teman-teman bisa memperhatikan diagram berikut. Ini cara penulisannya begini, P1 parental pertama kan ungu dan putih ya. Ungu itu dominan ya, jadi U besar dan putih itu sifatnya resesif, homozigot resesif. Kalau yang ungu homozigot dominan, maka U besar karena dominan. Kalau kecil semua itu homozigot resesif ya. Maka gamet itu adalah sel kelamin ya. Jadi intinya separohnya dari ini ya, ini dibagi dua ya, maka U besar, yang ini adalah U kecil ya. Maka keturunan pertama adalah perpaduan dari ini, U besar U kecil. U besar U kecil berarti dia dominan di U besar, padahal U besar punyanya ungu, maka dia akan berwarna ungu, tapi heterozigot karena ada U kecilnya. Ini adalah keturunan pertama. Kemudian keturunan kedua itu adalah gabungan atau persilangan antara F1 dengan F1. Tadi F1 kan U besar U kecil, ini sama. U besar U kecil disilangkan dengan U besar U kecil. Gametnya apa? Gametnya berarti ini ada dua, U besar U kecil. Kemudian yang kanan juga ada dua, U besar U kecil. Kemudian disilangkan. Yang U-nya caranya begini, U besar dengan U besar, ini ya. Kemudian U besar dengan U kecil, yang ini. Kemudian U kecil dengan U besar, ini. Dan U kecil dengan U kecil, hasilnya ini. Maka U besar tadi apa?
ungu, U besar U kecil adalah ungu juga tapi heterozigot. Sama ya, U besar U kecil adalah ungu heterozigot dan U kecil adalah putih. Maka perbandingan ungu dan putih adalah 3:1. Maka kalau ada pertanyaan, bagaimana rasio perbandingan fenotip? Maka rasio perbandingan fenotip pada F2 adalah fenotip tadi yang bisa dilihat ya, ungu dibanding putih sama dengan 3:1. Lalu kalau ada pertanyaan bagaimana rasio genotip pada F2? Jawabannya adalah genotip berarti yang ini. Berarti U besar berbanding U besar U kecil berbanding U kecil sama dengan 1:2:1. Begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, bahwa dalam menunjukkan pembentukan gamet, pasangan alel akan memisah atau bersegresi secara bebas. Ini ya yang dimaksud dengan pasangan alel. Ini kan alel, dia akan memisah. Nah, seperti ini ya. Hal ini sesuai dengan hukum Mendel 1 atau hukum segresi bebas yang menyatakan bahwa pasangan alel akan bersegresi secara bebas pada pembentukan gamet. Jadi ini, pasangan alel ini dia akan memisah atau bersegresi bebas pada proses pembentukan gamet. Yang M besar dia berarti akan menjadi M dan M besar juga. Kalau dua-duanya sama cukup ditulis 1. Nah, ini M kecil juga, gametnya juga karena ini dua-duanya M kecil maka ditulis 1 ya, M kecil saja. Nah, ini ya. Namun ya, pada hukum Mendel 1 ini ada beberapa penyimpangan yang sangat jelas terlihat adalah pada bunga pukul 4 ya. Bunga pukul 4 ini kalau tadi pada kacang kapri itu U besar dengan U kecil itu hasilnya 100% itu ungu ya. Tapi kalau pada bunga pukul 4 walaupun dia M besar merah ya, dengan M kecil atau putih, gametnya M besar, kemudian yang M kecil gametnya M kecil, F1-nya M besar M kecil, tapi dia warnanya bukan merah tapi merah muda. Nah, ini bukan merah ya, khusus pada bunga pukul 4 ya. Kemudian F1 hasilnya tadi hasilnya berarti 100% merah muda ya. Nah, pada P2 itu hasil dari F1 disilangkan dengan F1. Berarti M besar M kecil dengan M besar M kecil disilangkan. Gametnya apa? Yang ini ya, M besar M kecil, kemudian ini M besar M kecil. Cara menyilangkannya sama. M besar ketemu M besar ketemu M kecil di sini ya. M kecil ketemu M besar di sini, kemudian M kecil ketemu M kecil di sini. Berarti 1 ya. Rasio genotipnya, genotip berarti tadi simbol ya, ini ya, alel ya, M besar M kecil, M besar berbanding M besar M kecil, berbanding M kecil sama dengan 1:2:1. Sedangkan untuk fenotipnya ini, ini bukan tambah ya, maksudnya ini sama dengan ya. Rasio fenotipnya sama dengan merah berbanding merah muda berbanding putih, itu 1:2:1 ya. Jadi kenapa pada kondisi ini kok berbeda ya dengan yang tadi, padahal hukum Mendel 1 itu tadi ya itu perbandingannya 3:1. Nah, khusus pada bunga pukul 4 ini dia spesial gitu ya. Maka persilangan kasus pada bunga pukul 4 ini dinamakan persilangan intermediate ya, persilangan intermediate ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan yang punya buku IPA ya, buku IPA yang dari sekolah atau dari BU itu yang penerbit Erlangga, bisa mengerjakan latihan soal nomor 1 sampai nomor 10 ya, pilihan ganda. Nanti jawabannya teman-teman cukup menulis jawabannya di foto lalu diupload di Google Classroom ya. Begitu, nomor 1 sampai nomor 10 saja.
Demikian teman-teman, barangkali nanti ada yang ditanyakan atau ada yang bingung, nanti bisa menghubungi Ustazah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.